wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kalau PT SMK Negeri Wajo, yang terhormat Bapak pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 untuk SMK Negeri Wajo, yang terhormat rekan-rekan guru, Bapak Ibu pembina SMK Negeri Wajo, beserta calon guru penggerak angkatan 7 untuk kuliah SMK Negeri Wajo. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih sempat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 untuk UPT SMK Negeri Wajo dalam hal ini Kabupaten Wajo. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi rahmatan lil alamin untuk umatnya yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita masuk di acara dengan acara pembukaan oleh protokol yang telah berlangsung sekarang. Kemudian selanjutnya acara pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, untuk lebih afdalnya acara kita ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membaca doa. Bapak dan Ibu, mohon kiranya menunjukkan kepala sejenak seraya belajar kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan li ni'matihi wa yukafi nasiban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Segalanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Petunjuk, yang Maha Pengampun dan Maha Mengetahui segalanya. Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rasa kasih sayang di antara kami di dalam majelis ini. Tanamkanlah di dalam hati kami rasa persaudaraan yang tinggi. Jangan biarkan kami, Ya Allah, terpecah belah. Ya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Kami, Ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang Engkau rahmati, Ya Allah. Kami, Ya Allah, kami, Ya Allah, biasa berhidup agar mencari generasi yang pandai. Ya Allah, yang Maha mengetahui segalanya. Kami, Ya Allah, cerdasan kepada kami, Ya Allah, menjadi cerdas, handal, dan bermartabat. Ya Allah, pengampun atas segala dosa kami, dosa kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, sebab Engkau yang Maha Pengampun. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu, persaudaraan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab.
Angkatan 7 Kabupaten Wajo UPT SMK Negeri 2 Wajo. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMK Negeri 2 Wajo. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina SMK Negeri 2, yang saya hormati teman-teman CPT. Bagaimana berkatanya lama tidak ketemu, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Tidak terasa Bu ya, alhamdulillah sudah hampir 3 bulan Pak ya. Alhamdulillah perjalanannya tidak terasa saja. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, motivasi perlu kita bina kembali yang tidak terasa rasa nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang selama ini saat ini menjalani pendidikan nanti, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menuntaskan, menyelesaikan semua apa yang dialami. Karena yang biasa terkendala itu kalau mundur bagasinya Pak ya. Jadi melalui pertemuan ini mudah-mudahan apa yang ingin Ibu laksanakan nanti bisa terrealisasi dengan baik. Kami dari BP mengharap yang pertama Bu ya, jaga kesehatan, selalu jaga kesehatan. Kemudian yang kedua, atur waktu sebaik-baik mungkin, bagaimana bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Kemudian tentu saja insya Allah ini kemungkinan bulan Januari Februari Bu ya, bulan ini kita sudah mulai start kembali. Bapak Ibu Pembina yang sudah menyupport luar biasa kegiatan ini, saya yakin kalau semua bisa menyupport motivasi seperti ini, insya Allah Bapak Ibu JGP yang angkatan 7 ini kita akan menemui kendala dan akan sukses yang luar biasa. Akan bersama-sama dengan Bapak Ibu angkatan sebelumnya yang sudah lulus sebelumnya. Terima kasih, selamat berjuang, selamat menumbuhkan si baru, dan selamat semoga nanti apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan di modul ini bisa terlaksana. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat, sekali lagi selamat. Semoga perjalanan kita ke depan selalu kesuksesan mengawali kita semua. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 2 Wajo sekaligus membuka acara sosialisasi proyek positif program manajemen penerapan di SMK Negeri 2 Wajo. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik SMK Negeri 2 Wajo, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina SMK Negeri 2 Wajo, serta termasuk teman-teman calon ibu penggerak angkatan 7 yang berkegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkegiatan. Kesempatan hari ini di SMK Negeri 2 Wajo, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik yang telah berkesempatan bergabung bersama teman-teman kami di sini, menyaksikan dan memberikan motivasi kepada teman-teman untuk pelaksanaan kegiatannya. Kemudian selanjutnya di sekolah kami, di sekolah kita ini sudah ada beberapa guru penggerak, sudah ada 3 yang telah menyelesaikan pendidikannya, dan ada beberapa lagi yang lanjut. Ada calon guru penggerak yang dari sana kemudian bergabung di sini dan bisa nantinya memberikan dampak yang lebih besar ke sekolah kita. Pada dasarnya bahwa ini adalah modal besar yang ada di sekolah kita, bahwa ada teman-teman dan banyak teman-teman yang memiliki motivasi dan memiliki keinginan untuk membuat suatu
peningkatan pendidikan di SMK Negeri 2 Wajo ini. Dan secara moral, bagaimana nantinya juga memiliki motivasi untuk bisa bergabung dalam kesempatan ini. Kemarin sebenarnya kami bertiga berusaha juga sudah bergerak, masih banyak resistensi yang terjadi. Namun dengan kegigihan teman-teman, kegigihan para calon guru penggerak dan guru penggerak yang ada, resistensi ini mulai luntur dengan sendirinya dengan bagaimana teman-teman juga memberikan memang motivasi untuk perubahan tersebut. Pada dasarnya pendidikan yang ada sekarang adalah pendidikan yang selalu menuntut perubahan. Pendidikan guru penggerak ini saya rasa adalah diklat atau diklat pendidikan yang telah disusun sedemikian rupa oleh Kemendikbud untuk mengembangkan pendidikan di negara kita. Dan terakhir mungkin kami dari SMK 2 Wajo sebagai penanggung SMK 2 Wajo berkomitmen memberikan ruang sebesar-besarnya kepada teman-teman untuk mengembangkan kemampuannya, mengembangkan kualitasnya bagi teman-teman yang calon guru penggerak. Silakan kita berkolaborasi bersama-sama bersama teman-teman yang lain juga, berikan mereka motivasi untuk bisa juga ikut bergabung dalam program ini. Segera pada pukul 10 lewat 20 ya, pada pukul 10 lewat 20 sebagai penanggung jawab SMK Negeri 2 Wajo, sosialisasi budaya positif program pendidikan guru penggerak SMK Negeri 2 Wajo kami buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para acara selanjutnya adalah beristirahat acara pembukaan ini ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat kami persilakan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri pemimbasan budaya positif pada modul kami pelajari modul 1.4. Nah, untuk mencapai budaya positif ini itu tidak mudah Bapak Ibu. Kami banyak melewati bagaimana tentang mengajar yang baik, bagaimana tentang memahami siswa, bagaimana kita sebagai guru memiliki nilai-nilai dan peran dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana seorang guru memiliki visi agar budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan atau membagi keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini budaya positif. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah dijelaskan disiplin positif itu apa. Kata disiplin itu apa? Disiplin itu Bapak Ibu adalah belajar tentang hal-hal yang positif. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, untuk mengetahui apakah itu motivasi, hukuman dan restitusi, kita perlu adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita terapkan, boleh di keyakinan sekolah, boleh keyakinan kelas, agar siswa kita menjalankan atau melakukan sesuatu dengan hati nurani, termotivasi. Karena ada 3 hal motivasi. Yang pertama, motivasi karena tidak nyaman atau takut mendapatkan hukuman. Yang kedua, termotivasi
mendapat penghargaan atau motivasi. Kemudian yang ketiga, termotivasi karena memang dari dirinya sendiri, mau menghargai dirinya. Jadi termotivasi karena motivasi intrinsik, menghargai dirinya sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena ketidaknyamanan. Nah, untuk menerapkan keyakinan kelas perlu kita tahu dulu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini sebagai fondasi untuk mewujudkan suatu cita-cita yang mulia. Menurut Dr. William Glasser, berdasarkan teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi, siswa atau murid melakukan perbuatan dalam kelas, baik itu perbuatan positif maupun perbuatan negatif, pasti mereka memiliki tujuan. Kalau misalkan siswa melakukan, misalkan mengganggu temannya, kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu. Kalau kita mengajar, pasti ada salah satu siswa kita yang mengganggu temannya, jalan sana sini. Itu tidak salah, Bapak Ibu, tapi mereka memiliki tujuan. Apa tujuannya? Mungkin mau ditegur, mau diajak berbicara, mau disapa. Nah, kemudian menurut Daniel Goldberg mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan timbul. Jadi adanya keyakinan, makanya perlu adanya keyakinan supaya anak-anak itu tidak terpaksa melakukan sesuatu, karena mereka yakin, mereka tidak terpaksa melakukannya. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif tentunya pertama membentuk karakter. Nah, saya rasa kita sebagai pengajar ini perlu ditanamkan bagaimana membentuk karakter murid. Nah, seperti budaya Mapatabe, kemudian sudah 10, ini tidak kita pungkiri, Bapak Ibu, ini sudah hampir menghilang di peredaran. Anak-anak kita terkadang jalan di depan kita tanpa ada lagi Mapatabe. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena gadgetnya. Berbicara dengan guru hanya sibuk dengan gadgetnya. Nah, kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian, mari Bapak Ibu, kita merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas agar anak-anak tidak merasa disolimi. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang bisa, ini kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja yang selama ini kita lakukan? Kenapa mesti dirubah? Ada Bapak Ibu yang bisa? Oke. Nah, ini kalau keyakinan, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk melakukannya. Beda kalau peraturan, hanya guru mungkin yang melakukannya dalam membuat peraturan itu, siswa tinggal menjalankannya. Seperti tadi itu motivasi. Kalau peraturan, motivasinya siswa, kalau tidak kujalankan ini nanti dihukum Kak, nanti dipermalukan Kak depan temanku. Tapi kalau keyakinan timbul dari dalam diri sendiri, siswa itu akan senang melakukannya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, kembali kita tanamkan nilai-nilai atau keyakinan. Nah, untuk menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan-aturan yang penuh dengan intimidasi. Mungkin siswa merasa intimidasi. Oke, bagaimana sih pembentukan keyakinan dalam kelas? Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Keyakinan
abstrak, beda dengan peraturan kelas yang konkret dan terperinci. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, menghindari kata-kata yang negatif seperti melarang, jangan, itu semestinya dihindari. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak. Supaya kenapa? Siswa akan selalu mengingatnya. Kalau terlalu banyak, nanti siswa tidak tahu yang mana jadi lagi keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi setiap keyakinan kelas itu berbeda setiap kelas. Kita lihat apakah keyakinan kelas, kita tanyakan ke siswa keyakinan kelas yang apa cocok dengan mereka. Mungkin TBSM dengan RPL itu beda. Misalkan kalau siswa sudah memang menjaga kebersihan, tanpa ada keyakinan kelas, mereka sudah menjaga kebersihan kelasnya. Jadi setiap kelas itu mungkin ada yang berbeda tentang keyakinan kelasnya. Kemudian semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya di sini semua siswa diberi kesempatan untuk mengkeluarkan apa yang diinginkan dalam kelasnya. Tidak boleh kita hanya satu orang atau hanya guru. Kita warga kelas itu harus semua ikut. Mungkin dituliskan di kertas kemudian ditempel. Nanti kita pilih yang mana yang cocok dengan kelas itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, saya sendiri Bapak Ibu untuk meninjau kembali ini dalam kelas itu biasanya sekali dalam 2 pekan. Gunanya untuk mengingatkan apakah memang siswa ini masih ingat dengan kesepakatan kelas kita atau bagaimana. Karena sebagai manusia biasa ya palingan 2 minggu, 3 minggu itu ya lancar-lancar saja. Nanti 4, 5, 6 ya dan seterusnya mungkin akan lupa kalau tidak diingatkan kembali. Nah, ini mungkin contoh-contoh dalam kesepakatan kelas. Ini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah atau kelas, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Terus aktif dalam pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas ini mungkin ini secara abstrak. Kami guru dan murid kita tidak pungkiri bahwa kami sebagai guru atau sebagai murid mau dihormati, mau didengarkan. Lanjut, kegiatan-kegiatan. Nah, ini dalam pembuatan keyakinan kelas ada namanya tabel T dan tabel Y. Nah, ini hormat, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki. Nah, menghormati kita tidak pungkiri bahwa kita guru mau dihormati. Kita harus menghormati orang lain. Siswa juga itu seperti itu, mau dihormati. Tidak boleh dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian bekerja, kita sama-sama melaksanakan atau berkolaborasi untuk bekerja mencapai tujuan yang mulia itu. Karena kenapa? Kalau satu orang yang bekerja, yakin mungkin 1-2 hari yang terlaksana. Selanjutnya pasti akan macet. Karena kalau satu orang yang bekerja pasti akan merasa capek. Kemudian diterima dan dimiliki. Nah, diterima, kita sebagai manusia pasti mau diterima di masyarakat. Siswa juga seperti itu, pasti mau diterima di dalam kelasnya. Misalkan ada siswa yang berbuat onar, ya tujuannya tadi, saya juga diperhatikan sebagai siswa. Saya juga butuh perhatian, jangan saja dengan orang kita diperhatikan. Kemudian, ini contoh-contohnya. Tabel T, hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering harus terlambat. Kemudian untuk bekerja itu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru dalam pembelajaran, tidak tampak seperti atau mencueki guru. Bagaimana perasaan kalau kita menjelaskan siswa berbicara, siswa main gadget. Nah, disinilah pentingnya keyakinan kelas supaya kita saling menghormati, kita tidak tersinggung
Siswa juga merasa diterima dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Rasa diterima dan dimiliki sepertinya melibatkan semua anggota kelompok. Jadi tidak tampak mengucilkan salah satunya. Misalkan siswa diberi tugas kelompok, seharusnya siswa bekerja semua dalam kelompok itu, tidak mengucilkan dari salah satu temannya agar mereka merasa diperhatikan semua. Ini tabel Y terdengar. Nah, terdengar ini mungkin yang tadi saya singgung awal itu karakter yang baik, mengucapkan kata-kata yang positif. Misalkan, bisa bantu saya untuk mengerjakan ini, atau saya bisa membantumu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian terlihat ini gestur tubuh pun kita bisa berbicara. Jadi di depan siswa biasanya kan dalam bahasa Bugis itu makgerni, makjeling, itu kan gestur tubuh yang bisa menyakiti sebenarnya hati siswa. Itu terlihat walaupun tidak ada kata-kata yang keluar, tapi dengan mimik yang kita tampakkan, siswa dia pasti membaca, malu saja buku yase, masalah salah saja kita buku kue. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah. Nah siswa juga mengharapkan sebenarnya itu dari kita guru. Jangan hanya guru yang selalu mau dihormati tanpa memperhatikan siswa kita sendiri. Supaya kenapa? Siswa merasa nyaman dalam kelas, merasa kelas itu adalah tamannya dalam pembelajaran itu. Tidak ada lagi bolos. Nah, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau abstraknya keyakinan, ini ada tanggung jawab. Jadi setiap siswa mengambil sesuatu, baik itu milik sekolah, milik temannya, itu harus bertanggung jawab mengembalikan barang itu. Kemudian dilarang menggunakan orang lain. Ini kalau peraturan ada dilarang. Ini kata yang perlu dihindari, dilarang. Seharusnya saling menghormati orang lain, saling mengasihi, saling menyayangi dalam artian positif. Kemudian hari di sekolah. Saya rasa ini contoh-contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada yang melanggar dari keyakinan yang kita sudah sepakati? Ini tadi ada budaya positif yang namanya restitusi. Nah, disinilah kita merestitusi siswa. Apa sih kata restitusi itu? Mengembalikan siswa ke habitatnya atau ke kelompoknya. Bukan siswa melakukan kesalahan, kita langsung mengatakan, memang kau jadi kau. Begitu memang kau selalu buat onar. Tapi sebagai guru, kita harus merestitusi siswa, mencari kenapa nak kita melakukan hal itu. Apa penyebabnya? Keyakinan kelas apa yang Anda langgar selama ini? Nah, dengan merestitusi, siswa akan berbicara sendiri tanpa ada tertekan. Nah, jadi dari situ siswa merasa, oh dihargai nggak dia, diakui kehadiranku dalam kelas. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi saya diri sendiri dan teman-teman untuk melaksanakan ini. Bukan mudah Bapak Ibu. Kalau tidak ada kolaborasi, itu pasti tidak akan terlaksana dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama datang bersyukur kepada Allah Subhanahu pada siang hari ini kita sempat memberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang artinya untuk sekalian karena para sahabat atas kehidupan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di selama perjalanan sambil pencerahan khusus bagi kita sekalian yang senantiasa beraktivitas
baik sebagai agen pembelajaran yang seperti yang diajarkan Komisi Bangsa saat ini. Kenapa sebetulnya berikan sangat tinggi? Karena ya kita mulai sekarang dari siswa, kita sebagai guru terus pegawai lain, bahkan sampai di pendidikan itu kan seolah harus direvolusi. Kenapa? Karena itu tadi tidak semuanya konsisten. Nah, kalau itu boleh positif bisa kita anukan ke dalam waktu yang tidak terhingga, ya kira-kira satu tahun yang tahun depan harapan guru penggerak ini bisa hidup. Tapi kalau tidak konsisten, sama saja sekarang. Kenapa? Karena ini tadi karakter yang akhirnya menjadikan keluarga Pancasila yang sangat sulit kita perbaiki. Jadi ada satu berpikir hari ini yang bisa dilihat bahwasanya memang merubah paradigma itu sangat sulit. Ya, mestinya sebagai guru itu menganggap sangat penting acara. Tidak ada alasan tidak hadir. Kenapa? Ini kan budaya muslim, tidak mau semua kawan-kawan supaya kita ada satu komitmen bahwasanya kita harus kuat budaya muslim. Karena ada berapa yang budaya muslim, ada 5 salah termasuk GLX, Islam, ya semua harus kita pelajari dan harus kita jalan konsisten. Jadi meskipun Bapak dan Ibu semua kita semua mengatakan, tapi kalau kita tidak sepakat semua, ya kita juga sulit untuk makanya makanya jalan. Di sini ada kebijakan, yang ada kebijakan, ada yang ini semua yang bermakna sepakat bahwasanya ya kita punya tertib yang harus dilaksanakan dengan konsisten. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, akhirnya Bapak dan Ibu sekalian dan ini juga saudara ya atas organisasi biasa dengan Ibu Awal. Oleh karena untuk bergerak dan Ibu Awal bisa dikatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillah. Bisa bereskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di belakang boleh pindah di depan, nak. Yang di belakang sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan yang ingin kita lakukan di dalam kelas ini, kelas yang bagaimana yang Ananda inginkan. Nah, kalian semuanya boleh ikut berpartisipasi kemudian nanti ditempel di depan. Oke? Jadi nanti kita pilih yang mana cocok untuk kelasnya. Boleh. Sini buat silakan kembali. Oke, silakan ditulis kesepakatan apa yang Anda idam-idamkan dalam kelas. Apa yang ingin Anda lakukan dalam kelas atau yang ingin Anda idamkan. Oke, silakan ditulis kelas yang ingin Anda idamkan yang diidamkan dalam kelasnya. Dihindari, seharusnya dihindari kata
Boleh 2 orang naik membacakan, 1 laki-laki 1 perempuan, atau 3 orang lah, 2 perempuan. Ini motivasi. Oke, jadi yang pertama itu saling menghargai. Kemudian saling menghargai, masuk dengan saling menghargai. Oke, ada beberapa. Saling memberi motivasi, menjaga kebersihan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum Kimriani. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Nanda? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Tahu tidak kenapa kita ada di tempat ini? Tahu Bu, tadi saya tidak masuk dalam pembelajaran Ibu. Kalau boleh tahu kenapa tidak masuk? Maaf Bu, saya tidak mengerjakan tugas fisika. Aku dimarahi oleh Ibu. Oke, tidak apa-apa. Kalau boleh tahu kenapa tidak kerja tugasnya?
Kemarin saya dari rumah sepupu Bu, lupa kalau ada tugas, terus malam baru sampai. Malamnya saya ketiduran karena kecapean. Tidak apa-apa. Semua orang pernah tidak mengerjakan tugas. Waktu sekolah pun ibu pernah tidak mengerjakan tugas, tapi bukan faktor kesengajaan. Nah, kalau boleh tahu, kesepakatan kelas apa yang Anda langgar pada hari ini? Kesepakatan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak menghormati orang lain. Nah, Jumriani mau menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin dan menghormati orang lain. Oke. Nah, langkah-langkah apa yang Jumriani harus tempuh untuk mencapai tujuan tadi itu? Saya akan membuat jadwal dan menempel di kamar supaya saya tidak bolos lagi dalam pembelajaran. Kira-kira ada tidak orang lain yang bisa mengingatkan kalau ada tugas? Ada Bu, Siapa itu? teman sekelas Bu, Teman sekelas. Ada lagi? keluarga di rumah Bu. Keluarga di rumah. Nah, tadi rencana-rencana itu kapan bisa direalisasikan? Insya Allah pulang dari sekolah saya akan membuat jadwal-jadwal tugas Bu. Oke, jadi pulang sekolah baru mau membuat jadwal. Oke, terima kasih Nanda atas kerjasamanya. Ibu sangat menghargai apa tadi rencana-rencananya itu. Dan Ibu berharap semoga rencana-rencana itu dapat terrealisasi dengan benar dan secara kontinu. Jumriani boleh kembali ke kelasnya untuk belajar kembali. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Waalaikumsalam. Cindy, silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Tahu tidak kenapa Cindy ada di tempat ini? Tahu Bu, tadi saya terlambat ke sekolah Bu. Terlambat ke sekolah. Apa yang menyebabkan Cindy terlambat ke sekolah? Terlambat bangun Bu. Terlambat bangun. Kenapa bisa Cindy terlambat bangun? Terlambat tidur Bu, karena main game Bu. Main game. Tidak apa-apa. Semua orang pernah terlambat. Ibu pun juga pernah terlambat. Tapi bukan faktor sengaja. Nah, Cindy, kesepakatan kelas apa yang Cindy langgar hari ini? Kesepakatan tidak tepat waktu Bu. Cindy mau jadi orang seperti apa? Mau jadi orang yang menghargai waktu Bu. Nah, mau menjadi menghargai waktu. Langkah-langkah apa yang Cindy rencanakan untuk mencapai tujuan itu? Bangun pagi Bu dan menyetel alarm Bu. Ada orang yang bisa membantu Cindy lagi untuk bangun cepat? Ada Bu, mama dan kakakku Bu. Ada lagi? Tidak ada lagi Bu. Kapan Cindy akan merealisasikan rencana tadi itu? Insya Allah besok Bu. Sebentar pulang saya akan menyetel alarm dan menyuruh mama dan kakakku untuk membangunkanku besok pagi lebih awal Bu. Oke, jadi Cindy tadi menyebutkan langkah-langkah atau rencana-rencana Cindy. Ibu harap semoga rencana-rencana itu bisa terrealisasi dengan bagus dan benar dan secara kontinu. Terima kasih banyak Cindy atas kerjasamanya hari ini. Cindy boleh kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy. Saya senang banget dengan Ibu Norma menangani masalah karena Ibu Norma tidak melibatkan emosinya, sehingga kita sebagai siswa yang mempunyai masalah tidak tegan dan tidak takut. Bahkan kita dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.